Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview suatu alat, yaitu charger HP pada sepeda motor. Kenapa kok saya memberikan pengalaman ini gitu ya. Jadi ketika satu perjalanan saya menggunakan kendaraan, ternyata pada saat menggunakan GPS itu tahu-tahu baterainya itu habis. Akhirnya apa? Tidak bisa lagi menggunakan GPS. Oleh sebab itu, dengan alat untuk charger HP pada motor ini, mudah-mudahan saya termasuk teman-teman tidak mengalami lagi peristiwa seperti yang saya lakukan. Nah, saya memilih yang model seperti ini karena bentuknya yang sangat bagus. Banyak sekali model-model yang ada di online. Saya belinya di online ya. Jadi ini bentuk barangnya tidak terlalu mahal, dan ini sekaligus bisa digunakan untuk ngontrol tegangan aki ya. Jadi ini tempatnya charger ada dua, kemudian yang satunya adalah untuk voltasenya dari baterai atau dari aki itu ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan sudah bawaannya kabel yang untuk nyambung ke akinya ini sudah 1,5 meter, cukup saya kira ya. Nanti kita langsung eksekusi ke dalam sepeda motornya ya, bagaimana cara untuk memasangnya. Terus ini bisa digunakan untuk semua kendaraan. Jadi yang pertama, kalau ingin dipasang di spion, ini alat penyambungnya ke spion, jadi tinggal masang saja ini ya, langsung masuk. Ini tempatnya untuk spion, dibaut dulu. Ini ada bautnya ya, langsung dibaut. Ini yang masuk spion ya, masuk spion. Jadi modelnya nanti adalah seperti ini, bisa dibolak-balik, terserah nanti model kayak apa, spionnya di mana gitu ya, apa spion kanan apa spion kiri, semuanya bisa ya. Ini masuk ke tangkainya spion itu ya, yang ini. Tapi nanti saya rencananya tidak saya taruh pada spion, tapi saya taruh pada kendaraan laki, saya taruh pada kendaraan Ninja 250 Fi gitu ya. Itu yang saya pakai kebetulan perjalanan masuk hutan-hutan, ternyata baterai habis itu ya. Ya, makanya saya beli ini sekarang ya. Ya, nanti tinggal masukkan. Jadi ada pangkonnya sudah. Jadi tinggal masukkan ke dalam seperti ini. Ini langsung masuk di stangnya apa itu? Kemudi. Stang kemudi untuk kendaraan laki ini ya. Langsung masuk ya. Nah, ini ada bautnya nanti. Ini ada bautnya. Ini dilengkapi dengan baut lengkap sudah. Nah, cuma nanti jangan lupa ketika masang di dalam sepeda motor itu, saran saya harus diberi ini. Jadi ada sikringnya. Jika suatu saat nanti ada masalah itu tidak sampai kena yang lain. Jadi kita lengkapi dengan pengaman ini ya. Terus ini sudah saya buka. Ini lumayan bagus untuk pengaman misalnya suatu saat kena hujan. Jadi model casingnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga air hujan yang masuk itu tidak bisa masuk ke dalam gitu ya. Ya. Ini model casingnya di dalam ya. Ya, jadi bertingkat-tingkat itu sehingga termasuk yang di luar ini sengaja ditutup begini, air juga tidak bisa masuk ya. Sudah saya coba ini ya. Tapi jangan sampai ini menyobanya terus direndam di air, jelas masuk lewat celah-celah yang bawah. Tapi kalau air hujan insya Allah tidak masuk ya. Jadi saya siram di atas itu aman, tidak, komponen di dalam itu tidak sampai kena air ya. Karena mau saya pasang sendiri takutnya nanti konslet di tengah jalan percuma juga gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Kita coba menggunakan baterai ini. Nah, ini. Terus kita gunakan untuk charger sebelum masuk ke aki. Nah, ini saya mempunyai baterai yang 9 volt. Kita sambung. Sekaligus ini untuk ngecek apakah baterainya, jangan sampai salah, ada min plusnya ya. Yang merah itu adalah yang plus, kemudian yang hitam ini adalah yang min. Nah, seperti ini. Terus ini tidak makan aki, artinya tidak makan strumnya aki ketika tidak digunakan. Jadi ada on off-nya di belakang ini ya. Nah, ini ada on off-nya. Nah, ini sudah langsung on. Saya off kan mati ini ya.
ya. Ini ada on off di belakang. Jadi ketika tidak dipakai atau musim hujan, kalau kita khawatir, matikan aja gitu ya. Nanti ketika kering udah air tidak ada, aman-aman saja ya. Silahkan dihidupkan on. Nah, ini langsung ya. Ini baterainya tinggal 8,6 volt. Padahal baterai itu seharusnya 9 volt gitu ya. Ya, sekaligus bisa digunakan untuk ngecek baterainya ya, untuk ngecek baterainya. Nah, ini 8,6 volt. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk charger? Nah, kita coba aja ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini sekalian langsung masuk ke dalam. Ya, ya. Kita coba yang menggunakan 8,6 volt. Ya, 8,6 volt. Ini, nah kita coba untuk HP. Sudah bisa. Oh, ternyata bisa. Ya. Jadi pengisian dia cepat, oke. Jadi bisa untuk charger walaupun pakai baterai ya, pakai baterai. Nah, kalau gitu misalnya kita kepepet, nggak usah ditaruh sepeda motor, menggunakan gini udah bisa juga gitu ya. Ya, udah bisa juga. Ini langsung ngecas ini ya. Ya, ini ngecas ini. Oke. Jadi begitu teman-teman untuk yang sebelum saya pasang ini ya, sebelum saya pasang sekali lagi 8, volt ternyata bisa untuk charger ya, untuk charger. Nah, sekarang kita eksekusi ke apa itu sepeda motor ya. Bagaimana masangnya di sepeda motornya ya, sepeda motornya. Sudah saya berikan juga di sepeda motor itu tempat untuk HP-nya. Ya, tinggal ininya yang belum ya. Ya, tinggal ininya. Oke. Bentar, kita cut dulu langsung ke sepeda motor. Ini tadi pembeliannya. Jadi saya beli di online Shopee. Ini nama tokonya ya. Jadi kalau ingin seperti saya harganya cuma 59.900, itu 60.000 ya. Tapi casingnya cukup bagus, modelnya juga cekli, keren gitu ya. Ya. Oke, kita pasang sekarang. Oke, kita pasang sekarang. Saya tidak ingin membongkar apa itu di sayapnya samping, tapi langsung saya pakai kawat ini. Saya ikat kawat, kita tarik aja di sini ya. Tarik ini. Mau saya biar langsung nyampe nanti. Ini tak pasang dulu aja. Langsung dipasang. Ya. Jadi sudah. Nah, tinggal narik kawatnya. Nah, ini. Dengan pertolongan kawat. Jadilah sudah. Yang bagus sebenarnya dibuka, cuma perlu waktu ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah. Ya. Ya, jadi kalau ingin lebih bagus lagi dicopot apanya itu sayapnya samping, cuma perlu waktu gitu ya. Nah, kalau begini sebentar tok selesai sudah. Oke, kita pasang ke sikringnya ya. Ini sikringnya. Jangan lupa positif ya,
negatif itu ya. Inilah hasilnya ya. Jadi sangat kompak sekali. Mati dulu. Jadi ini tadi kabelnya yang lewat dalam sengaja diberi space karena takut digunakan untuk belok, nanti masih longgar ini ya. Ya, beloknya masih longgar. Oke. Kita hidupin. Nah, nilainya masih 12,7 volt ya. 12,7 volt. Ini tempatnya untuk HP-nya, kalau untuk GPS itu ya. Ya, untuk GPS. Jadi warnanya betul-betul hitam, jadi lumayan bagus sekali ya. Jadi banyak kontrolnya di depan ya. Kita coba sekarang. Nah, kita coba. Nih, tempatnya HP. Kemudian yang ini untuk chargernya. Nah, ini untuk HP-nya. Oke, kita hidupin sekarang ya. Jadi untuk perjalanan jauh aman sudah ini ya. Ya, aman. Ada GPS, ada chargernya. Kita hidupin. Nah, charger sudah ya. Ada charger itu ya. Nah, saran saya ketika charger pas dalam keadaan hidup itu ya. Kenapa? Ya takutnya nanti drop juga, walaupun ini lumayan besar giginya, jadi 8 Ah gitu ya. Ya, ampere jam. Ya, hidup sudah. Inilah posisinya, sudah saya kembalikan tadi itu. Ya. Jadi posisi dari HP-nya, ya posisi dari HP-nya. Kelihatan dari depan juga cukup bagus. Ya, jadi tidak tampak terlalu apa, beranggang-beranggang atau gede gitu ya. Ya, cukup minimalis ya, cukup bagus sekali ya. Oke, jadi bagus dah ini saya merekomnya adalah ini ya. Ya, merekomnya adalah ini. Charger lagi. Oke, begini teman-teman. Jadi harganya cuma sekitar 60.000, tapi cukup bagus sekali ya. Karena hujan aman udah ya. Ya, karena saya coba saya siram aman ini ya. Untuk belok space-nya enggak usah beli kabel, sudah masih longgar juga ya. Ya masih longgar, untuk miring, untuk apa masih longgar. Ini pol udah. Kabelnya masih kendu ini ya. Ya masih aman ya. Ya, masih aman. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.